Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengendus adanya mafia di balik bisnis listrik isi ulang atau prabayar yang dijalankan oleh PLN. Menurut Rizal, nilai manfaat real yang diterima masyarakat dari nominal top up pulsa listrik hanya sekitar 70% dari harga isi ulang. Menurut Rizal, banyak aduan dari masyarakat mengenai bisnis listrik prabayar yang dijalankan PLN ini. Ia mengatakan provider menyedot sekitar 27% dari isi kuota listrik prabayar. Masyarakat hanya menerima sekitar 70% saja dari nominal harga yang mereka beli. Rizal menuding ada permainan monopoli di PLN selaku penyedia layanan provider yang mengakibatkan ada kewajiban bagi masyarakat untuk beralih ke prabayar. Rizal meminta Dirut PLN memberi kebebasan bagi masyarakat memilih layanan prabayar atau pasca bayar dan tidak perlu memaksa masyarakat menggunakan listrik prabayar. Ini masalah kecil tapi penting. Di zaman dulu sampai sekarang rakyat itu diwajibkan pakai pulsa. Ya, karena ada yang main monopoli lah di PLN di masa lalu. Itu kejam sekali. Karena ada keluarga-keluarga yang anaknya masih belajar jam 8 malam, pulsanya habis. Tidak semudah nyari pulsa telepon. Nyarinya susah, ya kan? Nah, yang kedua adalah mereka beli pulsa 100.000, ternyata listriknya hanya 73.000. Kan jam sekali 27%. Disedot oleh, sebutnya apa nih Pak? Provider lah, provider yang setengah mafia gitu loh ya. Ya, untungnya besar sekali mereka. Padahal kalau kita beli telepon, pulsa telepon, selain mudah di mana-mana, yang kedua kita beli 100.000, kita hanya bayar 95.000. Karena itu kan uang muka. Providernya bisa taruh uang muka itu di bank, dapat bunga. Ya, nah kami ingin satu, tidak boleh lagi monopoli. Jadi rakyat boleh punya dua pilihan, mau ikut meteran atau mau ikut pulsa. Yang kedua, pulsanya kalau 100.000, coba Pak Sofyan bilang tadi bisa berapa? Terus ada Pak? Ya, mungkin di sekitar maksimum 5.000 biaya. Biayanya, ya kan? Jadi Pak Sofyan bilang maksimum biayanya itu bisa 5.000. Jadi dia beli 100.000, listriknya 95.000. Wah, ini Pak Sofyan luar biasa, itu akan nolong rakyat kita, dan ini menurut saya kami mohon segera dilakukan Pak Sofyan. Ya, dua keputusan tadi, boleh pulsa atau boleh meteran, dan kalau pulsa beli 100.000, rakyat harus dapat listrik 95.000, bukan 73.000. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Sudaryatmo lagi. Pak Sudaryatmo, kalau tadi menanggapi pernyataan dari Sekretaris PLN Pak Adi Supriyono yang sudah menjelaskan bahwa besaran-besaran kelebihan itu memang karena tergantung beda-beda bank, tergantung juga beda-beda daerah. Bisa diterima tidak, Pak? Ya, pertama adalah masalahnya PLN punya instrumen nggak memastikan bahwa yang disampaikan Pak Adi tadi itu terinformasi ke konsumen, kan gitu loh. Terinformasi ke konsumen. Apa yang dikatakan Pak Rizal Ramli itu kan juga dalam bentuk miskomunikasi juga kan. Jadi Pak Rizal aja pemahamannya masih tidak seperti tahu itu begitu. kan, gitu. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua, memang PLN harus melakukan strategi consumer education yang berbeda. Kita bandingkan di Australia itu provider listrik ketika dia menerbitkan tagihan itu ada edukasi. Kamu memakai listrik segini untuk daya terpasang ini terlalu boros. Kalau ada itu yang harus dilakukan. Termasuk juga misalnya ada pajak penerangan jalan. Disebutkan bahwa pajak jalan untuk daerah Bekasi itu dasarnya Perda nomor sekian, besarnya 7%. Sehingga kalau masyarakat keberatan, ya silakan mengajukan keberatan ke Pemda atau ke DPRD tadi. Termasuk juga ini ya, apa yang dikatakan Pak Rizal tadi itu contohnya adalah orang yang belajar pulsanya habis. Ini kan sebenarnya secara teknis meter prabayar itu kan bisa disetting. Dia berapa sih alarmnya bunyi ketika KWH-nya mau habis. Katakanlah dia sehari menggunakan 5 kWh,
kalau settingannya 20 kWh atau 15 kWh kan masih ada 3 hari. Iya. Pertanyaan adalah konsumen terinformasi nggak men-setting sesuai dengan kebutuhan tadi kan gitu. Kita langsung tanyakan ke Pak Adi Supriyono. Pak Adi, apa yang sudah dilakukan PLN untuk lebih mensosialisasikan ini terhadap masyarakat? Ya, kami mengucapkan terima kasih atas masukannya Pak Daryatmo terkait dengan kalau pulsanya mau habis, memang meter itu sendiri kami setel. Kalau sisa pulsanya itu tinggal, ya itu bisa di setel apakah mau 5 kWh atau 10 kWh. Itu kalau sudah mencapai angka itu akan memberikan alarm. Itu secara SOP-nya memang sudah seperti itu. Oke, jadi sebenarnya tidak ada program yang secara khusus dikeluarkan PLN untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat mengenai bila mereka membayar jumlah tertentu, berapa yang mereka dapatkan untuk daya listriknya dan berapa yang kemudian dipakai untuk administrasi bank atau kemudian berapa yang dipakai untuk membayar pajak jalan umum. Itu tidak pernah ada program khusus untuk mensosialisasikan itu, Pak Adi? Sebenarnya itu sudah ada, cuma mungkin kalau ternyata masih banyak yang belum jelas, tentunya kami harus melakukan lebih intensif lagi. Oke, baik. Dengan adanya kritikan dari Rizal Ramli kemarin juga kemudian memunculkan pertanyaan apakah memang sudah benar diwajibkan semua masyarakat harus menggunakan token atau memang bisa dibebaskan pilihannya, bisa memilih meteran atau bisa memilih pulsa token listrik. Ini seperti apa tanggapan PLN, Pak Adi? Sebenarnya pasca bayar maupun prabayar kan nggak terlalu beda juga, Mbak. Kalau dengan pasca bayar, meteran itu ya, pelanggan juga harus memberikan deposit uang. Sama dengan prabayar juga itu angkanya nanti tarifnya sebenarnya nggak beda-beda, bukan nggak beda, tapi sebenarnya tarifnya itu sama. Tarifnya sama, jadi tidak ada salah satu yang lebih irit, Pak Adi? Sama aja. Okay. Hanya memang kalau yang pakai meter gitu kan ya, kadang-kadang kan itu harus dibaca, bukan kadang-kadang. Harus ada petugas yang membaca meternya itu. Nah, kadang-kadang kan namanya manusia, ya ada juga salahnya. Membacanya mungkin kurang akurat atau keliru mencatat, dan atau waktu mau mencatat rumahnya sedang terkunci gitu ya, sehingga tidak bisa melihat meternya. Nah, hal-hal seperti ini tidak terjadi di meter prabayar. Oke, jadi sebenarnya sama-sama menguntungkan. Oke. Jadi sebenarnya sudah ada yang lebih diuntungkan kalau kita memilih sistem dengan token listrik ini ya, Pak Adi? Prabayar, iya betul. Oke, baik. Pak Adi ditahan dulu, saya akan menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Ada Pak Halim dari Manado. Selamat malam Pak Halim. Selamat malam. Ya, silakan Pak, ingin bertanya atau ingin memberikan komentar? Iya, jadi selamat malam Pak Adi. Ya, selamat malam. Iya, silakan Pak. Iya, saya mau komentar mengenai penjelasan saya lihat penjelasan dari pihak PLN itu seperti membingungkan. Halo? Iya Pak, halo? Silakan. Membingungkannya di mana Pak Halim? Iya, seperti kemarin Dirut PLN bilang kalau membeli beberapa kali itu hanya satu kali dikenakan di administrasi. Itu padahal setiap membeli itu dikenakan administrasi. Kemudian itu biaya administrasi dibebankan kepada masyarakat pembeli. Sekarang kan loket-loket itu kan sudah dialihkan ke pengusaha PPOB. Itu kan dari yang tadinya loket ada di PLN sekarang beralih ke loket-loket yang ada di pengusaha PPOB. Jadi PLN sudah menghemat dia punya ruang kantor dan dia punya tenaga administrasi. Jadi seharusnya ditukar dengan biaya administrasi yang dibebankan kepada masyarakat itu seharusnya ditanggung oleh PLN. Jadi itu intinya. Sepertinya dari pihak PLN kurang memberikan penjelasan yang rinci kepada Menko Rizal Ramli. Sehingga Pak Rizal itu seperti mengatakan kalau jam 8 sudah habis itu anak-anak tidak bisa belajar. Padahal itu 24 jam itu sudah disetting itu
sudah disetting itu dia punya pulsa listrik itu 24 jam itu masih ada dia ada sinyal, sehingga orang tidak akan masyarakat tidak akan sudah tahu oh ini sudah bunyi berarti dia sudah siapkan lagi untuk membeli. Ini yang kurang dijelaskan kepada Pak Rizal, sehingga katanya kalau jam 8 habis tiba-tiba, padahal sekarang sudah PPOB itu sudah banyak bertebaran di mana-mana. Nah itu yang jadi persoalan, itu biaya administrasi yang 1.600 itu berbagi antara PPOB, provider dan bank. Jadi ada tiga pihak di situ. Jadi kalau mau dihilangkan biaya administrasi, itu pihak PPOB itu mau dapat apa? Itu logikanya. Mau dapat apa itu pihak PPOB yang sudah mengganti loket dari PLN. Saya kira demikian penjelasan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Adi? Baik. Saya terima kasih sekali atas masukannya. Memang kami memang ditugasi juga untuk melakukan evaluasi, dan apa yang diusulkan akan menjadi bagian dari evaluasi kami terhadap listrik token ini, Pak. Oke, itu saja Pak jawabannya. Ya, Pak. Karena itu kan sesuatu yang memang waktu kami waktu itu rapat di Komisi 7 DPR, dan memang di situ kami ditugaskan untuk bisa mengevaluasi sesuai keluhan-keluhan dari masyarakat ini. Oke, konkretnya evaluasi itu akan dilakukan berapa lama, dan kemudian akan ada keputusan kapan, akan diberlakukan kapan, sudah bisakah kita tahu Pak Adi? Mudah-mudahan saya tidak bisa memastikan berapa lama, karena kami juga harus bicara dengan pihak bank ya. Oke, baik. Saya pindah lagi ke Pak Sudaryatmo. Pak Sudaryatmo, kalau Anda tadi mendengarkan ada pertanyaan yang sangat spesifik dari pemirsa, apa tanggapan Anda? Ya, tadi kan konsumen keberatan kalau biaya administrasi itu dihilangkan, karena dia ada bank, ada vendor, kemudian ada payment point itu tadi. Ya, bagi konsumen sebenarnya soal ini ya, soal fair and reasonable kan itu. Fair reasonable. Jadi apa yang dibayar konsumen itu ada breakdown-nya, dan itu fair dan reasonable kan. Reasonable itu satu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan saya kembali ke Pak Rizal Ramli ya, yang monopoli tadi. Nah, ini memang menarik bahwa masyarakat harus dibebaskan bisa jadi memilih. PLN itu kan monopoli karena karakter bisnisnya jaringan, satu, yang kedua karena undang-undang. Makanya di banyak negara termasuk di Eropa itu ada ketentuan yang kita sebut sebagai exploitation conduct. Perilaku yang mengeksploitasi konsumen. Jadi karena dia monopoli, bawaannya itu memang punya potensi untuk mengeksploitasi konsumen tadi. Nah, itu harus dibikin di rambu-rambu undang-undangnya. Tapi kalau kita baca undang-undang kelistrikan, undang-undang undang-undang kompetisi, persaingan usaha, dan undang-undang perlindungan konsumen, rezim hukum kita belum mengatur exploitation conduct. Itu yang sumber masalahnya. Misalnya contoh begini ya, Pak. Kita banyak keluhan kaitannya dengan konsumen apartemen. Kan badan pengelola itu kan memberi curah kepada PLN. Tapi sama badan pengelola itu tarifnya dikenakan suka-suka. Dan kalau konsumen terlambat membayar itu langsung diputus. Mati. Ini kan itu masuk kategori exploitation conduct gitu loh. Ini yang harus diatur supaya PLN maupun kalau di apartemen badan pengelola tadi itu tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk mengeksploitasi konsumen. Jadi ini kan dampaknya ada dua. Pertama adalah konsumen tidak punya pilihan. Yang kedua, kalau di apartemen itu ada dugaan badan pengelola rumah susun itu juga menikmati excessive margin. Ini yang dalam rezim hukum kompetisi di banyak negara itu masuk pelanggaran hukum. Baik. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai masalah ini, Pak, di segmen selanjutnya. Di Marpisa tetaplah bersama kami. Prime Time Talk akan kembali usai jeda komersial berikut.